Halo, selamat datang di Footy Vapers. Pertandingan pembuka Premier League 2026-2027 di St James Park antara Newcastle United dan Liverpool menyajikan duel taktis berintensitas tinggi. Liverpool dengan penguasaan bola 61% dan mencatatkan 27 tembakan bisa terancam kalah oleh tim yang hanya memegang bola 39%. Liverpool memang berhasil menyelamatkan poin lewat penalti Dominic Szoboszlai di menit ke-90+9. Tetapi cacat struktural di lini belakang mereka menjadi alarm berbahaya. Mengapa skema transisi Newcastle begitu mudah merusak struktur pertahanan Liverpool? Mari kita bedah papan taktiknya. Di atas kertas, kedua manajer menurunkan susunan pemain berformat dasar 4-2-3-1. Namun, eksekusi peran pemain di lapangan sangat bertolak belakang saat memasuki fase menguasai dan bertahan dari bola. Saat menguasai bola, Liverpool bertransisi dinamis menjadi struktur 3-2-4-1 atau 2-3-4-1. Bek kanan Jeremy Frimpong merangsek sangat tinggi menyisir garis lebar lapangan untuk memberikan kelebaran di sisi kanan. Jika sirkulasi bola Liverpool terputus, ruang kosong inilah yang menjadi target utama eksploitasi serangan balik Newcastle. Dua double pivot Ryan Gravenberch dan Dominic Szoboszlai bertugas mendikte sirkulasi bola, sementara Florian Wirtz diberi kebebasan posisional untuk bergerak di antara lini pertahanan lawan bersama Cody Gakpo dan Alexander Isak. Sebaliknya, Newcastle United memilih pendekatan direct build up. Pelatih Matthias Jaisle menginstruksikan kiper Lukas Hornicek untuk menghindari sirkulasi beresiko di sepertiga awal. Mereka langsung melepas umpan lambung vertikal memotong garis high press pertama Liverpool menuju koridor sayap atau ke William Osula sebagai target man. Saat bertahan, Newcastle terlihat menggunakan gaya mid block berstruktur 4-4-2 atau 4-5-1 untuk menutup akses operan ke Florian Wirtz. Sementara Liverpool menerapkan high pressing atau garis pertahanan tinggi dengan nilai PPDA agresif 8.6. Pertempuran taktis utama berpusat pada bentrokan antara high defensive line Liverpool dan ketajaman transisi vertikal Newcastle. Begitu bola berhasil direbut, Newcastle tidak melakukan sirkulasi pendek, melainkan langsung melepas operan vertikal tajam. Gol pertama Newcastle pada menit ke-5 menjadi bukti sempurna. Diawali sapuan Amar Dedik, William Osula berlari mengeksploitasi ruang kosong, lalu melepas umpan silang mendatar yang diselesaikan Anthony Elanga. Masalah terbesar Liverpool berada pada rest defense. Dorongan dari kedua bek sayap membuat Jeremy Jacquet dan Virgil van Dijk terisolasi tanpa perisai gelandang bertahan murni yang disiplin menyaring serangan balik. Senjata paling mematikan dalam skema serangan balik Newcastle adalah Yoane Wissa, beroperasi sebagai gelandang serang di belakang Osula. Wissa bergerak secara cerdik di blind side, bek tengah Liverpool. Pergerakan diagonalnya ke area half space secara konsisten menarik Jeremy Jacquet keluar dari posisinya, memicu disorganisasi pada garis belakang Liverpool. Pada proses gol kedua Newcastle menit ke-57, hanya 176 detik setelah Cody Gakpo menyamakan kedudukan, Wissa menerima bola transisi cepat di koridor tengah tanpa kawalan double pivot Liverpool. Dengan tenang, Wissa mengirim operan matang ke Joe Willock yang melakukan tusukan dari lini kedua untuk menaklukkan Alisson Becker. Laga ini juga ditentukan oleh adu respon taktis dari kedua manajer di babak kedua. Merespon ketertinggalan, Andoni Iraola mengambil keputusan agresif pada menit ke-62 dengan memasukkan Alexis Mac Allister dan penyerang sayap incisif Victor Munoz. Masuknya Munoz menjadi game changer utama. Munoz memberikan keunggulan duel 1 lawan 1 secara konstan di koridor kanan penyerangan Liverpool. Pada masa injury time, aksi individu Munoz mendobrak kotak penalti memicu Lewis Hall melakukan tackle. Dominic Szoboszlai yang maju sebagai eksekutor sukses melesakkan bola untuk memaksakan skor akhir 2-2. Hasil imbang 2-2 ini memberikan kekuatan sekaligus kelemahan mendasar dari kedua tim. Bagi Liverpool, akumulasi 2.73 XG dan 27 tembakan membuktikan mekanisme penyerangan Iraola sangat berbahaya. Namun, kerapuhan struktur rest defense yang telah menyebabkan mereka kebobolan 9 gol serangan balik cepat sejak awal musim adalah masalah sistemik yang harus segera diperbaiki. Bagi Newcastle United,
taktik direct transition Matthias Jaisle terbukti sangat mematikan melawan tim bergaris pertahanan tinggi. Namun, kegagalan mengamankan 3 poin akibat pelanggaran di menit akhir menegaskan bahwa kedisiplinan menjaga kedalaman pada fase low block di menit-menit akhir masih menjadi pekerjaan rumah terbesar mereka. Bagaimana pendapat kalian? Tuliskan pandangan taktis kalian di bawah. Klik tombol like jika kalian menyukai video seperti ini. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video lainnya. Terima kasih.